Voice of Indonesia. Dari Indonesia untuk dunia. Tapi bagi Anda yang terpacu ya semangatnya mau studi di luar negeri bahkan mau menorehkan prestasi di sana, program ini tepat nih buat Anda. Study Abroad Around the World ini program RRI Voice of Indonesia berkolaborasi dengan PPI Dunia. Dan kali ini kita mau terbang ke Turkiye nih pendengar. Mau tahu gimana sih studi di sana, apa saja yang harus dipersiapkan? Narasumber saya hari ini adalah Mas M. Fawaz Syafiq ya, yang saat ini sedang kuliah di Turkiye dan merupakan anggota dari ketua ya PPI Turkiye nih. Sudah tersambung melalui Zoom. Halo Mas Syafiq ya panggilannya. Iya, Syafiq Rizkullah. Halo Mbak Dora. Halo, gimana kabarnya? Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Bagaimana dengan Mbak? Semoga sehat selalu ya Mbak. Alhamdulillah, di sini juga kita sehat-sehat nih. Walaupun kelihatan di kamera cuma satu, tapi ini banyak nih di studio nih. Siap. Kru-krunya ya. Ya Mas Syafiq, mungkin bisa kenalan dulu ya Mas Syafiq di Turkiye, ambil studi apa dan kuliah di mana, sudah berapa lama? Oke, terima kasih banyak. Sebelumnya mungkin kita bisa panggil pendengar ini dengan sebutan apa nih Mbak? Pendengar. Oh, pendengar, siap. Baik, halo para pendengar. Saya Muhammad Fawaz Syafiq Rizkullah. Aslinya dari Indonesia, dari Kalimantan Timur. Tepatnya di Penajam Pasir Utara yang katanya akan menjadi IKN. Dan untuk di Turki sendiri kami sudah ada dan sudah berangkat ke Turki sejak 2021 dan mengenyam pendidikan master atau S2 hubungan internasional di Universitas Ankara. Dan untuk jurusannya sendiri hubungan internasional, insya Allah ini adalah tahun terakhir kami studi di Turki. Minta doanya semoga segera dimudahkan untuk lulus dan kembali ke Indonesia. Amin, amin. Kembali langsung ke IKN ya Mas Syafiq ya? Insya Allah. Karena IKN lagi dibangun nih ya, jadi butuh banyak tenaga dan juga pikiran ya dari anak bangsa nih. Apalagi langsung nih dari Penajam Pasir Utara. Wah keren banget ya, bangga nih teman-teman dari Penajam Pasir Utara. Jadi sudah di 2021 dan sekarang di akhir masa studinya ya Mas Syafiq ya? Ya, benar sekali. Siap. Ini gimana proses atau ceritanya nih akhirnya Mas Syafiq dapat beasiswa tersebut? Mungkin juga teman-teman penasaran juga ya. Oke, jadi mungkin sedikit flashback ya di 2019. Waktu itu saya masih ada di bangku S1 dan mungkin di semester 4. Dan pada saat itu saya bertemu dengan senior dan ya berdiskusi tentang bagaimana perjalanan karir ke depan dan lain sebagainya. Dan pada 2019 tersebut saya mencoba untuk mencari negara atau mencari beasiswa yang mungkin bisa membantu karir path saya ke depan. Dan salah satu yang menjadi tujuan saya adalah Turki. Karena apa? Karena saya berlatar belakang hubungan internasional dan di saat bersamaan saya juga ingin mempelajari tentang dinamika Timur Tengah. Walaupun beberapa orang menganggap bahwa Turkiye adalah bagian dari Eropa, tapi tidak bisa dipungkiri bahwa Turkiye adalah negara yang lahir dari berakhirnya pemerintahan ataupun kekaisaran Ottoman atau Kesultanan Utsmani, yang mana Kesultanan Utsmani lah yang menyebabkan terjadinya term Middle East ataupun Timur Tengah, yang akhirnya hari ini menjadi beberapa negara seperti Palestina, Suriah, kemudian Lebanon, dan lain sebagainya. Dan kenapa akhirnya Turki menjadi atau dianggap orang-orang menjadi bagian daripada Eropa? Karena memang kebijakan politik luar negerinya ketika pemerintahan Turki baru atau Turki Republik yang akhirnya lebih condong ke Eropa dan meninggalkan Timur Tengah itu sendiri. Jadi itu adalah salah satu penyebab dan juga salah satu alasan. Dan akhirnya di 2019 tersebut saya sudah mempersiapkan diri dengan apa?
dengan banyak mengikuti kegiatan conference baik nasional maupun internasional. Kemudian saya mengikuti berbagai perlombaan-perlombaan dan juga mempersiapkan research plan yang akhirnya bisa diterima untuk syarat seleksi dari beasiswa Turki Burslare atau Turkish Government Scholarship. Dan alhamdulillah dengan one shot percobaan atau sekali percobaan saya bisa lolos, dan di 2021 setelah saya lulus S1 saya langsung melanjutkan S2 di Turki. Seperti itu kurang lebih. Wah, jadi memang sudah direncanakan ya. Jadi sudah Iya. Kalau dibilang tuh udah dikeker dulu ya. Mas Benar. Syafiq ya, dan ini penting juga ya untuk teman-teman yang mau kuliah di luar negeri. Memang perencanaan tuh penting, persiapan. Jadi beasiswanya itu dari pemerintah Turki ya? Iya, benar sekali, dari pemerintah Turki, dari Kementerian Kebudayaan. Oke. Jadi kita nggak milih kampus ya, tapi ditetapkan ya? Kita milih 13 kampus dan keterima di salah satu dari 13 pilihan tersebut. Oke, jadi juga kita ada dikasih privilege juga ya untuk milih 13 itu, tapi nanti ditetapkannya tergantung dari pemerintah Turki sendiri ya. Benar sekali. Benar. Lalu beasiswa ini apa saja yang ditanggung? Apa semuanya ditanggung, Mas Syafiq? Ya, untuk beasiswanya sendiri itu mencakupi satu tiket pesawat dari Indonesia sampai ke Turki. Dan itu 2 kali, ketika kita pertama kali berangkat dan ketika nanti sudah selesai dan akan pulang ke Indonesia. Kalau kangen gimana? Nggak pulang sendiri? Bayar sendiri ya? Bayar sendiri tapi ya. Jadi kalau homesick, terus rindu nasi padang atau makanan-makanan lain, boleh pulang sendiri ya. Kemudian beasiswanya juga mengcover asuransi, karena memang di sini wajib ya untuk asuransi itu sendiri. Kemudian tempat tinggal, biaya kuliah dan biaya bulanan. Jadi alhamdulillah, insya Allah untuk teman-teman yang mendapatkan beasiswa Turki Burslare ini sudah tercover semua untuk kebutuhan bulanannya, kebutuhan hidupnya, walaupun harus hidup gaya sederhana seperti itu. Cukup ya, mencukupkan ya, Mas Syafiq ya, cukup, alhamdulillah. Dan apakah dari pemerintah di Turki ya, di Turki ya ini, apakah memang jalur beasiswanya itu satu pintu atau memang setiap kampus juga sebenarnya buka untuk beasiswa? Iya, untuk Turki sendiri itu memiliki berbagai macam beasiswa. Ada beasiswa yang disediakan oleh tadi Kementerian Kebudayaan, kemudian ada beasiswa yang disediakan untuk teman-teman yang mereka fokus untuk studi agama, itu dari lembaga agamanya di sini dari Turki, dan itu juga untuk internasional. Kemudian setiap kampus itu juga memiliki macam-macam beasiswanya. Ada beasiswa penelitian, ada beasiswa yang sifatnya adalah partial funded, misalnya dapat potongan 75%, 50%, ada yang 100% juga tapi tidak diberikan tunjangan untuk hidup. Jadi memang beragam. Jadi teman-teman yang memang tertarik untuk studi di Turki, baik itu jenjang S1, S2, S3, mungkin Turki bisa jadi salah satu opsi ya, yang mana ini sudah dekat banget sama Eropa. Betul. Tapi tidak meninggalkan budaya-budaya Timur seperti itu. Oke, jadi memang banyak ternyata ya program beasiswanya ini, tergantung kitanya mau pilih yang mana begitu ya, Mas Syafiq ya. Jadi kalau mau info beasiswa lebih lengkap lagi bisa ya ke media sosial dari PPI Turki ya, Mas Syafiq ya. Iya, benar sekali. Apa nama IG-nya, Mas Syafiq? PPI Turki. PPI Turki ya, masih PPI Turki ya? Belum masih pakai PPI Turki, benar sekali. Jadi masih pakai PPI Turki ya, teman-teman yang mau lebih tanya-tanya lagi ya untuk setiap program yang beasiswa yang ada, bisa langsung ke IG Instagram @PPI Turki. Tadi sudah disebutkan nih sama Mas Syafiq, jadi
beasiswanya banyak dan ini tempatnya juga strategis karena dekat dengan Eropa tapi masih juga Asia begitu ya. Benar sekali. Dan tempat wisatanya sih yang keren ya Mas Syafiq ya. Iya, benar sekali. It's everyone dreams. Iya. Sekarang nggak my dreams lagi ya, everyone dreams ya. Iya, benar sekali. Mbak. Naik balon udara nih Mas Syafiq udah belum? Kebetulan karena beasiswanya budget sederhana tadi, jadi kita masih ngelihat dari bawah aja. Oke. Oh jadi belum sampai naik ya? Belum sampai naik, tapi sudah lihat balon udara. Oke. Oh jadi sebenarnya di Kapadokia itu kita ada pilihan untuk tidak naik ya, hanya melihat Iya, di bawah benar boleh? sekali. Boleh Bang. Boleh Bang. Jadi bisa ngelihat proses balon terbang itu dari awal, kemudian karena begini. Di Kapadokia itu sendiri kan itu sebenarnya situs bersejarah yang mana itu dulu digunakan oleh orang-orang Nasrani di sana untuk akhirnya tinggal di sana. Ditarik lebih jauh lagi yaitu memang ada sebuah peradaban di sana. Okay. Jadi ketika di Kapadokia itu kita bukan hanya melihat balon tapi bisa melihat tempat-tempat batu-batu yang dulunya itu dijadikan sebagai tempat tinggal. Jadi mungkin di film yang lagi happening waktu itu di Indonesia nggak dikasih tahu itu ya. Jadi cuma balon-balonnya aja. Jadi menarik kalau misalnya ke Kapadokia bisa naik balon, lihat pemandangan yang luar biasa dan juga bisa melihat sejarah di sana. Jadi di bawahnya itu ternyata situs-situs peninggalan begitu ya Mas Syafiq ya. Iya, benar. Yang batu-batu itu ya. Itu bahkan ada gereja juga Mbak di dalam batu-batu. Itu bisa dimasuki? Mas bisa masuk? Bisa. Bisa. Dirawat sampai sekarang Mas. Oh jadi kalau yang nekat itu tuh cuman lihat pemandangan dari atas begitu ya? Benar sekali. Dan mungkin harga naik balonnya kali ya yang kadang-kala lumayan begitu. lumayan Mbak. Bisa buat hidup 2 minggu. Itu lumayan banget. Apalagi untuk anak rantau ya, itu lumayan banget sih ya. Itu kayak harus puasa ya kalau mau naik balon ya. Puasa Daud Mbak, 1 bulan. Puasa Daud 1 bulan. Tapi kalau dengar-dengar cerita-cerita anak teman-teman nih di PPI Turki tuh, mereka kreatif loh. Mereka tuh suka buka just tip ya, buat nambah-nambah uang jajan, sama jadi tour guide ya, lumayan ya. Iya, benar sekali Mbak. Jadi teman-teman di Turki ini punya banyak kreativitas di samping mereka tetap belajar, yang mana tanggung jawab mereka di sini kan adalah belajar. Tapi di saat yang bersamaan mereka juga memanfaatkan kepiawaian dalam berbahasa Turki. Karena memang kebetulan di Turki ini sedikit dan tidak banyak orang-orang yang bisa berbahasa Inggris dengan baik gitu. Jadi memang harus menggunakan bahasa Turki. Dan di saat yang bersamaan tadi sudah disampaikan oleh Mbak Dora bahwa Turki ini punya keindahan alam ataupun pariwisata yang luar biasa. Jadi saya sekitar 3 tahun di Turki, saya sudah mengunjungi banyak wilayah dan setiap wilayahnya memiliki keindahan yang luar biasa. Unik-unik ya. Dan benar sekali Pak. Jadi untuk mengeksplor tersebut kita butuh kemampuan bahasa dan alhamdulillahnya banyak mahasiswa Indonesia yang mempunyai bahasa Turki yang baik. Dan itu sangat membantu untuk orang-orang yang berangkat ke sini, baik itu mungkin pejabat, artis, atau mungkin ya masyarakat yang ingin mengeksplor Turki itu sendiri. Jadi mereka jadi tour guide, kemudian buka travel, bahkan beberapa travel haji umroh itu yang plus Turki juga mereka handle di sini. Kemudian sekarang kan lagi happening juga coklat Dubai gitu. Oh iya, benar-benar. Kayaknya aku harus just tip nih ya lewat Mas Syafiq ya. Boleh info aja. Jadi beberapa teman-teman itu akhirnya ngurus titipan-titipan yang dari Indonesia untuk di handle di sini karena ya lumayan mudah didapatkan dengan harga yang lebih miring daripada di Dubai-nya langsung gitu. Iya, betul. Jadi itu dimanfaatkan peluang tersebut. Di saat yang bersamaan bukan hanya 2 itu, tapi sebagai penerjemah, kemudian sebagai orang-orang yang menghandle perusahaan-perusahaan Turki yang ada di Indonesia juga banyak. Jadi dan mungkin sedikit informasi juga bahwa pemerintah Indonesia
hari ini di bawah kepemimpinan Bapak Prabowo Subianto juga menjadikan Turki sebagai salah satu negara yang difokuskan untuk industri pertahanan. Dan sekali lagi, industri pertahanan pun juga masih membutuhkan bahasa Turki, dan itu mungkin adalah peluang bagi mahasiswa Indonesia yang belajar hari ini untuk bisa tetap fokus belajar, tetapi tidak meninggalkan peluang-peluang yang ada seperti itu. Iya, betul sekali ya. Kita juga semakin erat begitu ya hubungannya dengan Turki sendiri. Dan memang kalau kita lihat sih, karena sering ngobrol ya sama teman-teman PPI, memang anak-anak Indonesia tuh kreatif luar biasa ya. Apapun bisa dijadikan uang ya untuk bisa bertahan hidup. Itu luar biasa loh. Kalau Mas Syafiq apa nih usahanya nih? Penasaran juga ya, di Turki ngapain nih Mas Syafiq nih usahanya? Iya, kami kebetulan sudah selesai teori, jadi memang sudah nggak kuliah lagi gitu. Jadi memang fokus untuk tesis gitu. Jadi beberapa kali kami juga fokus mengembangkan travel gitu, karena sambil ketemu orang, sambil belajar, sambil mendengar ide-ide baru. Jadi menurut saya itu bukan hal yang membosankan untuk saya yang suka ngobrol, suka mendengar ide baru. Jadi mungkin nanti teman-teman atau kru RRI yang mau ke Turki bisa menghubungi info di bawah ini ya. Ya, nanti ada harga khusus kru RRI. Ada harga khusus ya. Seperti itu mungkin. Dan mungkin teman-teman yang sekarang juga membuka di Indonesia, Mbak. Jadi lulusan-lulusan Turki membuka di Indonesia untuk nge-get orang-orang Turki yang pingin ke Indonesia. Jadi ini bisa menjadi, ya benar banget, bisa jadi bridge penghubung antara Indonesia dan Turki. Jadi yang menarik itu Turki sama Indonesia itu adalah negara dengan mayoritas Islam. Kalau Indonesia paling timur dan Turki adalah paling negara barat. Mayoritas Islam paling barat. Jadi seperti pintu yang berada di pojok-pojok seperti itu. Dan itu jadi nilai plusnya begitu ya. Yang potensinya tuh bisa banget untuk dikembangkan tentunya. Jadi memang ini banyak juga akhirnya orang Indonesia tuh yang pilih studi di Turki karena itu ya, karena dari lokasi, budaya, semuanya tuh jadi menguntungkan begitu ya. Ini luar biasa. Tapi untuk S2 itu nggak internasional, berarti pakai bahasa Inggris ya Mas Syafiq ya? Bukan bahasa Turki ya? Kebetulan program saya bahasa Turki. Jadi di tahun pertama kuliah saya sering melamun sendiri gitu. Sulit ya? Kebetulan cukup sulit. Karena kita di tahun pertama kita 3 tahun di sini karena harus belajar bahasa Turki di tahun pertama. Di tahun pertama kami diajarkan tentang hari ini aktivitas saya adalah makan, bangun, berangkat kuliah, itu yang diajarkan. Tapi ketika kuliah bahasanya membahas tentang sejarah Perang Dingin, sejarah Perang Dunia Pertama. Jadi dulu nggak pernah diajar gini nih, kok sekarang bahasanya jadi beda bahasa lagi. Iya, jadi kalau kelasnya pagi, selesai siang, sore sampai malam saya merenung ngomong apa gitu dosennya gitu. Jadi memastikan masuk di kepala seperti itu. Jadi tantangannya itu ya. Jadi nggak semua justru magister, nggak semua menggunakan bahasa internasional ya, bahasa Inggris begitu ya. Iya. Terutama mereka yang mengambil beasiswa Turki Burslara atau Turki dari beasiswa dari Kementerian Kebudayaan, mereka ditekankan untuk menggunakan dan mengambil bahasa Turki karena tujuan mereka adalah memberikan there is no free makan siang yang gratis ya. Betul. Harus ada timbal baliknya ya. Iya, jadi akhirnya kita harus bisa belajar budaya mereka, dan salah satu kunci utama untuk belajar budaya adalah bahasa. Iya, betul. Itu jadinya ketika kita pulang, dan menariknya kalau LPDP mewajibkan kita pulang ke Indonesia, kalau YTB atau beasiswa pemerintah Turki mewajibkan kita pulang juga ke Indonesia untuk menjadi untuk menjadi agen budaya mereka, agen diplomasi mereka gitu. Jadi ya
Seperti itu. Aduh, keren juga ya. Berarti ini udah jago nih ya bahasa Turkiyenya nih Mas Syafiq ya. Alhamdulillah untuk berdebat dengan orang Turki kayaknya udah cukup. Udah cukup ya. Untuk belanja di pasar udah cukup ya. Udah cukup. Udah cukup. Alhamdulillah. Penasaran juga. Jadi kalau mau bilang selamat siang dalam bahasa Turki apa Mas? İyi Igunlar. günler. Oke, Igunlar. Kalau sampai jumpa? Gurus Gurus hurus. Atau gampangnya gule. Nah, itu lebih mudah. Gule-gule. Ya, itu Oke. bisa sampai jumpa. Oke, terima kasih Mas Syafiq. Gule-gule. Gule. Sampai berjumpa di Turki, Mbak. Oke, terima kasih sekali Mas Syafiq. Ini sudah Sama-sama. ngobrol dan sedikit-sedikit belajar bahasa Turki. Ini luar biasa. Siap. Semoga ya bisa main-main ke sana nih tim RRI ya Mas Syafiq ya. Ditunggu di Kapadokia, Mbak. Siap. Amin. Tapi naik balon kalau ke Kamed. Jangan di. Boleh, saya tunggu di bawah. Oke, terima kasih Mas Syafiq. Sama-sama, Salam untuk Mbak. teman-teman di sana ya. Siap. Terima kasih. Ya, pendengar Voice of Indonesia, demikian tadi bincang-bincang hangat saya dengan Mas M. Fawaz Syafiq selaku pelajar Indonesia di Turki. Tadi kita udah ngobrol banyak bagaimana Mas Syafiq kuliah di sana dan apa keuntungannya ya belajar di Turki, dan mungkin tadi tantangannya adalah dari segi bahasa, tapi bisa lah teratasi. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.